kita perlu duduk sama-sama. Kita perlu membangun kolaborasi bersama. Tadi saya sudah sampaikan bahwa para pelaku usaha berjalan masing-masing. Mereka hanya suruh buat kopi, atau suruh ngetik-ngetik. Tapi knowledge yang mereka dapatkan, teori yang selama ini mereka dapatkan di bangku kuliah, itu mereka tidak bisa implementasikan. Dari Apindo sendiri, bagaimana pembekalan pembinaan terhadap anggota-anggotanya supaya mereka memang bisa survive menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini, Bang? Yang diberikan pelatihan itu adalah mahasiswa, dan mereka sebelum mendampingi ke 50 UMKM itu mereka akan diberikan pelatihan. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, ini tidak terasa sudah hampir 1,5 tahun. Pandemi ini berimpact terhadap berbagai sektor, tidak hanya persoalan kesehatan saja, juga persoalan ekonomi. Nah, kita ingin membahas seperti apa upaya dari pengusaha-pengusaha yang ada di Provinsi Lampung dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Bersama saya di studio Kupas Podcast sudah hadir Ketua Umum Apindo Provinsi Lampung, Bang Ari Mejari. Terima kasih nih Bang Ari. Terima kasih. Sudah hadir di studio Kupas Podcast. Apa kabar ini Bang Ari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk teman-teman, para pendengar maupun pewarta daripada Kupas TV. Siap. Terima kasih Bang Ari sudah hadir di studio Kupas Podcast. Nah, kita ingin membahas ini Bang Ari tentang apa sih yang dilakukan para pengusaha di Provinsi Lampung dalam menghadapi pandemi yang terjadi saat ini. Sebagaimana kita ketahui, pandemi ini betul-betul memukul berbagai sektor, termasuk itu sektor ekonomi kita. Bahkan mungkin di Provinsi Lampung banyak juga UMKM mungkin yang gulung tikar di masa pandemi ini. Tapi sebelum ke situ, Bang Ari ini sebagai Ketua Umum Apindo Provinsi Lampung, mungkin Bang Ari bisa disampaikan dulu, Apindo itu organisasi pengusaha Indonesia itu bedanya dengan seperti Kadin, dengan HIPMI itu seperti apa, dan perannya seperti apa? Silakan Bang Ari. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan atas nama Apindo mengucapkan terima kasih kepada Bang kita yang sudah mengundang pada kesempatan pagi hari ini, dan teman-teman dari Kupas Podcast ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia ini adalah salah satu daripada organisasi di bawah Kadin. Kadin ini adalah Kadin adalah induk organisasi dari seluruh organisasi yang ada di Indonesia. Nah, yang agak membedakan antara organisasi lain, Apindo ini memang lebih fokus pada bidang hubungan industrial dan hubungan ketenagakerjaan. Jadi terkait dengan upah, terkait dengan tarif dan lain-lain itu akan berhubungan erat dengan Kadin. Salah satu yang menentukan terkait dengan upah, UMR, tarif dan lain-lain itu ditetapkan oleh Apindo salah satunya. Selain pemerintah itu ada Apindo maupun serikat pekerja untuk menentukan upah. Tapi itu mungkin sebelum tahun ini ya, karena mulai tahun ini kalau tidak salah itu sudah ditetapkan disesuaikan dengan tingkat inflasi. Nah, adapun Asosiasi Pengusaha Indonesia ini di Lampung khususnya ini bergabung hampir seluruh pelaku usaha menengah atas. Terus terang saja mayoritas perusahaan besar itu bergabung karena berkepentingan terkait dengan hubungan industrial maupun tingkat upah kerja. Nah, di Apindo sendiri tadi sudah disampaikan ada dua aspek yang memang terkait erat dengan Apindo, adalah terkait dengan upah kerja maupun dengan hubungan industrial. Oleh karena itulah makanya
kita di Apindo itu punya hakim ad hoc yang terkait dengan yang ditugaskan untuk membantu para pelaku usaha di jika terjadi permasalahan di hubungan industrial. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Siotang, itu ada dua permasalahan. Yang pertama adalah terkait dengan permasalahan kesehatan, dan kedua adalah permasalahan terkait dengan ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri ini tidak dilakukan lockdown murni, dilakukan kebijakan semi lockdown ataupun sebelumnya PSBB, sekarang PPKM dan lain-lain segala bentuk jenis-jenis namanya. Tetapi pada intinya kita melihat bahwa ini adalah semi lockdown. Hal itu juga dilakukan, ada pertimbangan-pertimbangan, dan terus terang apa yang dilakukan oleh pemerintah ini menurut saya pribadi ya maupun saya juga komunikasi dengan banyak teman-teman bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu sudah tepat. Karena kalau kita melakukan lockdown mungkin impact-nya akan luar biasa, lebih memprihatinkan. Nah, terus terang saja Apindo khususnya di Lampung ya, ini sudah melakukan berbagai upaya. Pertama adalah bagaimana kita membantu pemerintah ya, karena ini terus terang saja pandemi ini tidak bisa dihandle atau kita biarkan begitu saja berharap pemerintah sendiri yang melakukan penanganan tersebut. Tetapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itulah makanya kami melakukan berbagai upaya, baik itu terkait dengan bidang kesehatan ya, melakukan berbagai bantuan-bantuan. Kita mencoba untuk melobi berbagai pihak baik internal maupun di luar secara eksternal untuk membantu melakukan upaya memberikan bantuan alat-alat kesehatan kepada para nakes ya, di bidang mediknya dan juga di non medik. Artinya kita juga memberikan bantuan. Ada dua segmen yang kita lakukan. Yang pertama adalah tenaga medis yang kita lakukan, misalnya memberikan bantuan cuci tangan, memberikan bantuan peralatan ya untuk APD dan segala macam, dan juga kita lakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat menengah ke bawah, karena yang terdampak itu hampir semua. Jadi yang terutama kepada masyarakat bawah. Kita melakukan waktu itu kita melakukan hampir tiap hari berbagai bantuan-bantuan yang disalurkan kepada baik itu ke perkampungan maupun ke ojek dan segala macamnya. Jadi itu upaya-upaya yang kita lakukan terkait dengan di bidang kesehatan adalah bagaimana menggalang bantuan dari teman-teman yang mungkin masih punya spare ya, untuk bisa berbuat sesuatu. Baik kita melihat kondisi di tenaga medik, karena jujur saja mungkin kalau dilihat di berita itu kita memberikan bantuan kepada makanan kepada para teman-teman di nakes. Itu karena mereka memang membutuhkan makanan ya, oleh karena itu kita memberikan bantuan pagi, siang dan malam. Begitu juga bantuan-bantuan ke beberapa puskesmas di Bandar Lampung dan lain-lainnya. Nah, terakhir kita juga mencoba untuk mengupayakan melakukan berbagai upaya untuk menggalang pelaksanaan vaksin ya. Kemarin kita kerjasama di Unila, begitu juga dengan Polda ya, untuk melakukan pelaksanaan vaksin gotong royong program di Unila. Setelah itu juga di Coca-Cola kita laksanakan, dan terakhir kemarin di Dharma Jaya. Oke, Bang. Itulah salah satu bentuk-bentuk yang kita bisa lakukan. Jadi mungkin sebelum masuk ke materinya, tema kita hari ini kan soal inovasi Apindo di masa pandemi. Nah, kita juga mungkin pemirsa pengen tahu yang tergabung di Apindo ini. Tadi kata ketum itu hampir semua pengusaha, ya kan? Tergabung dalam Apindo ini. Ada seberapa besar pengusaha yang tergabung di Apindo ini? Lalu pandemi yang terjadi ini kan sudah hampir setengah tahun, termasuk di kita di Provinsi Lampung dari bulan Maret sampai hari ini. Sebesar apa dampak daripada pandemi ini terhadap pengusaha kita di Provinsi Lampung? Ya, mungkin kalau boleh dikatakan sangat signifikan ya.
terutama yang kita lihat adalah di para pelaku usaha menengah ke bawah. Oke. Tapi para pelaku usaha menengah atas pun mengalami hal yang sama. Jadi kita bagi 3 segmen, ada satu adalah kalangan atas mungkin ya, kalangan pelaku usaha yang memang size-nya sangat besar, dan ada juga kalangan menengah maupun kalangan bawah. Nah, kalau boleh saya sampaikan, di awal-awal itu yang paling terdampak adalah kalangan bawah. Kalangan menengah ini kebanyakan masih punya spare. Nah, tetapi karena pandemi ini yang tadinya mungkin diperkirakan 1 tahun selesai, pada awal-awal dulu kan diperkirakan cuma 1 tahun, setengah tahun, 8 bulan juga akan selesai. Nah, ternyata berlanjut, sehingga kalangan menengah ini mulai apa ya, tanda kutip mulai merasakan kesulitan. Nah, adapun kalangan atas, menurut saya mereka masih punya spare. Ya, tetapi juga tidak semua. Ya, ada yang mereka menyetop kegiatan usahanya dan segala macam gitu ya. Itu tidak kita bisa pungkiri. Oleh karena itulah makanya kita mencoba untuk mendorong ya supaya masyarakat ini bisa tervaksin sesegera mungkin, sehingga kita bisa mulai bangkit kembali. Itulah harapannya. Kenapa kita ikut berperan ya dalam beberapa waktu ini untuk bisa mendorong baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk bisa mendatangkan vaksin dan bisa dilaksanakan vaksin sesegera mungkin. Berarti kalau masyarakat bawah yang paling pengusaha yang di level bawah yang paling terdampak berarti itu UMKM ya Bang Ari? Betul, yang mereka menggantungkan hidupnya dari apa yang dilakukan pada hari itu. Jadi misalnya kita melihat banyak sekali para pelaku usaha UMKM yang memang ya mereka mencari nafkah untuk mereka bisa dapatkan pada hari itu juga. Gitu. Iya. Kalau yang tergabung di Apindo tadi, Bang Ari, ada seberapa banyak pengusaha yang tergabung dalam Apindo? Terus terang saja di Apindo ini cukup banyak ya. Artinya saya juga mengapresiasi sebagian besar para pelaku usaha khususnya yang tergabung di Apindo ini, mereka banyak melakukan hal-hal yang mendorong ya pemerintah, yang membantu pemerintah terkait dengan apa yang terjadi pandemi ini. Jadi contoh misalnya kita melihat GGP ya, mereka melakukan berbagai upaya bantuan baik itu untuk komunitas di daerah mereka, di daerah perusahaan mereka, maupun yang terutama terkait dengan vaksin gotong royong. Mereka melakukan pelaksanaan vaksin gotong royong untuk hampir seluruh karyawan mereka. Begitu juga kayak Nestle, Coca-Cola, ya terus juga beberapa perusahaan-perusahaan yang kita catat itu mereka sudah melakukan upaya-upaya bukan saja untuk karyawan mereka, tapi juga untuk komunitas di sekitar lokasi mereka melakukan kegiatan usaha. Jadi itu sebagai salah satu upaya lah untuk ikut juga membantu pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi ini. Betul, gitu ya. Betul. Kemudian tadi Bang Ari cerita, kalau dari Apindo juga di masa pandemi ini juga memberikan beberapa bantuan-bantuan sembako, termasuk mungkin makan buat para tenaga kesehatan. Nah, itu idenya dari mana dan sumber pendananya dari mana gitu Bang Ari? Ya, sebenarnya informasi-informasi itu awalnya kalau terkait dengan nakes ini ada salah satu anggota yang menghubungi saya terkait dengan mereka kesulitan untuk makan. Jujur kemarin ini ada, dan diakui juga oleh Dinas Kesehatan, ada keterlambatan terkait dengan pembayaran honor bagi teman-teman tenaga kerja. Insentif ya? Ya. Okay. Nah, oleh karena itulah, sedangkan mereka ini adalah garda terdepan yang perlu energi untuk bisa menghadapi situasi di lapangan. Oleh karena itulah makanya saya coba kontak beberapa teman-teman dari Minang Indah, dari yang lain segala macam untuk dapat segera mengumpulkan bantuan terkait bantuan makan terkait dengan tenaga kerja tersebut. Jadi kita berikan bantuan itu teman-teman di Rumah Sakit Abdul Muluk maupun di Rumah Sakit
kota ya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian ini bicara tentang inovasi, itu Bang Ari. Artinya di masa pandemi ini kan memang dibutuhkan inovasi yang tadinya orang biasa bertransaksi secara konvensional, sekarang itu kan memang semua sudah beralih terhadap digital gitu. Termasuk UMKM juga sudah harus mengupgrade juga mereka digital seperti GoFood, drive-thru dan lain sebagainya. Dari Apindo sendiri, bagaimana pembekalan pembinaan terhadap anggota-anggotanya supaya mereka memang bisa survive menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini, Bang Ari? Jadi mungkin bisa saya sampaikan apa yang kita sedang kita sedang programkan ataupun kita sedang lakukan ada beberapa hal ya. Pertama, kita menyusun program-program kerja prioritas ya. Salah satunya mungkin ada di bidang terkait dengan IT. Tetapi program-program tersebut kita coba susun menjadi program skala prioritas. Tetapi kalau tadi sudah disampaikan inovasi-inovasi apa, terus terang saja ya. Sekarang ini kita perlu melakukan pertama-tama adalah melakukan kolaborasi. Kita harus membangun kolaborasi dan sinergitas. Sudah tidak masanya lagi bahwa kita melakukan berbagai upaya ini secara sendiri-sendiri. Disadari atau tidak, selama ini kita melakukan berbagai upaya, berbagai usaha ini dilakukan dengan sendiri-sendiri. Begitu banyak sekarang sebenarnya potensi-potensi yang bisa kita lakukan kolaborasi untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada. Nah, oleh karena itulah makanya saya berharap ke depan ini, dan ini yang sedang kita lakukan untuk merangkul dan melihat, memetakan potensi apa yang bisa kita berdayakan bersama sehingga ini bisa hasilnya bisa lebih maksimal. Nah, tadi disampaikan terkait dengan bagaimana upaya digitalisasi di bidang transaksi yang ada di Lampung khususnya. Terus terang saja saat ini pertumbuhan ekonomi ini ditopang karena adanya transaksi digital. Ya, kalau transaksi digital itu tidak ada, mungkin hampir semua negara mungkin akan bisa dikatakan, terutama kalangan menengah ke bawah itu akan kolaps, betul-betul kolaps. Tetapi karena adanya digitalisasi ini masih banyak yang cukup terselamatkan begitu ya. Nah, upaya-upaya yang kita coba lakukan, dan ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, di mana mereka mencoba untuk membangun backbone hampir di seluruh daerah-daerah. Nah, kita terus terang saja coba sedang melakukan berbagai upaya. Pertama, bagaimana meningkatkan peningkatan UMKM ini bisa survive. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi terkait dengan UMKM ini kita mencoba untuk merangkul perguruan tinggi, mencoba untuk merangkul beberapa perusahaan-perusahaan yang bisa kita lakukan kolaborasi dan sinergitas, bukan hanya para perguruan tinggi, pelaku usaha, tapi juga pemerintah. Ya. Kemarin saya sudah bicara dan kita sudah sepakati beberapa upaya untuk meningkatkan potensi terkait dengan UMKM. Kita akan uji cobakannya sekitar 50 UMKM, di mana UMKM tersebut akan menjadi pilot project gitu ya. Nah, seiring dengan itu kita juga membuat ya, artinya membangun pasar digital itu, marketplace. Okay. Ya, ini sedang mudah-mudahan pada saat pelantikan ini kita akan launching. Jadi kita akan bangun website UMKM, marketplace Apindo untuk UMKM, dan juga Apindo Pay. Ini sedang dibangun untuk membantu bukan hanya UMKM tapi juga semua kalangan usaha untuk bisa bertransaksi melalui Apindo tersebut. Ini belum pelantikan ya Bang Ari ya? Iya, ya, seharusnya sih sebenarnya bulan Juli kemarin ya, akhir Juli, karena pandemi ditunda. Iya. Betul. Belum lagi tambah lagi pembatasan lewat PPKM. Betul, gitu ya. Betul. Iya.
Kemudian yang tadi disampaikan itu tentu di situ kan perlu ada penyiapan SDM, sumber daya manusia. Nah ini apa yang dilakukan oleh Apindo dalam rangka mempersiapkan SDM itu tadi sesuai dengan memang situasi hari ini. Karena kan mungkin banyak juga pengusaha-pengusaha kita yang terbiasa yaitu tadi dengan pola-pola lama. Nah pandemi ini kan jadi merubah pola transaksi, mempercepat. Nah, yang tadinya konvensional sekarang jadi berbasis digital. Ya, itu yang tadi sampaikan bahwa kita membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi terus terang saja di Apindo ini kita merangkul hampir semua akademisi, jadi dari perguruan tinggi negeri dan maupun swasta yang bergabung, dan saya sudah membangun komunikasi dan kesepakatan dengan berbagai pihak tersebut terkait bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada. Contoh tadi ya, ini kalau boleh saya sedikit ilustrasikan, karena ini bukan hanya di sektor UMKM saja yang kita rencanakan, tapi juga di sektor-sektor lain. Ada sektor wisata, ada sektor pertanian perkebunan, ada sektor peternakan dan perikanan. Ini yang sedang menjadi fokus kita, yang sedang akan kita bangun dengan berbagai stakeholders terkait. Dan alhamdulillah program ini sudah akan didukung dan sudah disepakati untuk bisa saling membangun, tinggal implementasinya saja. Nah, implementasi ini tertunda terkait dengan pandemi, terutama waktu kemarin beberapa bulan yang lalu saya sempat drop gitu ya, terkena juga COVID, sempat ya, gitu ya. Gitu. Jadi oleh karena itulah makanya kita sangat optimis kita semua bisa melalui ini, hanya tinggal masalah timingnya saja. Dan saya memperkirakan sekitar 1-2 bulan ke depan, kita setelah mayoritas khususnya masyarakat Lampung ini bisa tervaksin, mungkin kita akan bisa mulai new era begitu. Iya. Nah ini kan posisi kita sebenarnya di Lampung ini kan sangat strategis Bang, sangat strategis, berdekatan dengan ibu kota, kemudian juga potensinya juga sangat besar. Nah ini dari Apindo sendiri, apa yang dipersiapkan dalam rangka menangkap peluang di Provinsi Lampung ini, sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung ini bisa semakin besar dan memang berdampak besar juga terhadap masyarakat kita yang ada di Provinsi Lampung itu. Ya, jadi itu yang saya lihat kenapa saya sampai dengan saat ini masih merasa sangat optimis, karena terus terang saja Lampung ini begitu besar potensinya. Begitu banyak potensi yang tidak dimiliki oleh provinsi lain, ya. Dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, terus posisi strategis kita, di mana kita punya pelabuhan untuk ekspor dan juga ada penyeberangan ke Jawa sebagai pintu gerbang. Nah, dari segi geografis juga sangat luar biasa. Potensi pariwisata kita itu mungkin hampir dikatakan terlengkap juga. Kita punya lumba-lumba, kita punya badak, kita punya gajah, kita punya bunga bangkai, kita punya semua. Nggak ada yang kita tidak miliki. Jadi kita memiliki hampir semua Indonesia mininya Indonesia lah, gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita mengemas terus terang. Nah, ini yang saya melihat bahwa kita perlu duduk sama-sama. Kita perlu membangun kolaborasi bersama. Tadi saya sudah sampaikan bahwa disadari atau tidak, ini sekarang ini banyak semua pihak, semua elemen itu berjalan masing-masing. Para pelaku usaha berjalan masing-masing. Antara para pelaku usaha juga berjalan masing-masing. Nah, sebenarnya kalau kita bisa mau duduk segelintir orang dahulu, tapi dimulai dari berbagai elemen, ini akan menjadi trigger. Contoh, kenapa saya katakan juga tadi bahwa bagaimana kita memberdayakan potensi yang ada. Ini salah satu yang kita lakukan, di mana kita memberdayakan potensi UMKM kita. UMKM kita ini selama ini kan sudah
diberikan bantuan, tapi masing-masing PTPN memberikan bantuan, masing-masing punya UMKM, tapi mereka bekerja masing-masing. Artinya fokus untuk pembinaan. Nah, saya coba ambil beberapa UMKM, kita kolaborasikan bersama untuk bagaimana kita libatkan stakeholders lain, di mana mungkin sudah tahu terkait dengan Kampus Merdeka, programnya Mendikbud. Nah, ini ke depan ada mahasiswa-mahasiswa akan ditugaskan magang selama 6 bulan atau 1 semester atau 2 semester. Selama ini kan magang cuma 6 bulan. Ya. Nah, skema ini saya melihat ini bisa digabungkan untuk membantu UMKM tersebut secara langsung. Tapi sebelum mereka dibantu mendampingi UMKM, mereka diberikan pelatihan dan sesuai dengan kebutuhan daripada UMKM tersebut. Jadi secara ilustrasi kita lihat bahwa mahasiswa ini selama ini kan diberikan teori manajemen, teori marketing, teori keuangan, dan lain-lain. Tapi begitu mereka magang di perusahaan, apakah mereka mendapatkan skill? Apakah mereka mengimplementasikan knowledge mereka, teori-teori yang didapatkan? Tidak. Karena mereka kebanyakan di mayoritas ya, saya katakan. Tapi ada juga banyak perusahaan yang memberdayakan mahasiswa. Tapi mayoritas mereka hanya suruh buat kopi, atau suruh ngetik-ngetik. Tapi knowledge yang mereka dapatkan, teori yang selama ini mereka dapatkan di bangku kuliah, itu mereka tidak bisa implementasikan. Nah, ini yang saya lihat peluang di mana para UMKM, pemilik UMKM, ini kan punya kemampuan terbatas. Makanya selama ini pemerintah memberikan bantuan kepada UMKM tersebut itu tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena kemampuan mereka terbatas. Mereka di training, setelah di training mereka tidak bisa aplikasikan. Atau mereka diberikan bantuan, mereka tidak bisa maksimal karena kemampuan itu. Nah, inilah yang saya coba kolaborasikan, di mana satu UMKM nanti akan dibina oleh 3, 4, 5 tergantung size daripada UMKM. Ada orang marketing, ada orang keuangan, ada orang operasional dan segala macam, ya, ada orang IT. Nah, mereka akan day to day. Mereka masuk pagi sampai keluar selama 6 bulan membantu UMKM tersebut mengimplementasikan. Tapi sebelumnya kita berikan pelatihan dulu oleh para mentor-mentor yang saya siapkan dari praktisi. Jadi misalnya untuk proses perizinan, nanti yang memberikan mentornya adalah BPOM ataupun kalau masalah sertifikasi halal dari MUI. Nah, yang diberikan pelatihan itu adalah mahasiswa. Jadi kita uji cobakan 50 UMKM, itu mungkin dibutuhkan 250 mahasiswa yang saya ambil dari berbagai perguruan tinggi, dan mereka sebelum mendampingi ke 50 UMKM itu mereka akan diberikan pelatihan untuk strategi marketing oleh Coca-Cola. Terus misalnya untuk cash management itu oleh orang perbankan. Terus untuk misalnya bubuk kopi itu untuk proses produksinya itu oleh Nestle. Nah, begitu mereka kesulitan di lapangan, mahasiswa tersebut, mereka akan komunikasi dengan mentor, bukan hanya dengan dosen. Ya. Sehingga mereka mulai bagaimana membuat laporan pembukuan, laporan keuangan, bagaimana membenahi proses produksi. Ini yang dilakukan oleh mahasiswa bersama pemilik UMKM. Pemilik UMKM itu akan belajar day to day, bagaimana membuat pembukuan. Selama 6 bulan, ini akan ada, saya meyakini akan punya progres yang luar biasa. Nah, ini yang harus dibedakan. Jadi kenapa saya sampaikan bahwa program ini mungkin ya saya tidak tahu ya, tapi belum pernah ada, dan ini akan menjadi saya meyakini akan menjadi pilot project untuk jadi tidak hanya teori ya, mereka juga langsung berpraktek gitu ya. Iya, karena itu yang saya mahasiswa ini mereka sudah mempunyai selama kuliah mereka mendapatkan pembekal teori-teori terkait dengan manajemen marketing, manajemen produksi, manajemen keuangan dan lain-lainnya. Ya. Nah, begitu mereka magang, mereka kan tidak pernah bisa mempraktekkan. Kalau mereka bekerja di industri, mereka belum tentu bisa masuk ke semua hal. Nah,
inilah nanti tim ini ya, mereka mahasiswa ini akan belajar semua aspek, belajar mengenai marketingnya, bagaimana konsinyasi, titip jual dan segala macam ya. Sehingga kita KPI-nya itu akan jelas. Dosen memberikan penilaiannya jelas. Oh, pertama kali pembukanya seperti ini, nanti bulan ke depan perbaikannya seperti apa, proses produksinya seperti apa, pasarnya seperti apa, baik pasar daerah maupun pasar IT-nya. Ini kan kelihatan penjualannya ada kenaikan atau tidak. KPI-nya jelas. Nah, mahasiswa selama dia itu di 6 bulan, mungkin 1 semester, 2 semester, ya, mereka akan menguasai, membantu UMKM, dan knowledge kemampuan mereka akan meningkat drastis karena mereka praktekkan apa yang mereka dapatkan selama ini. Ini kan harus duduk bersama nih, pengusaha, universitas, pemerintah, gitu ya. Ini yang saya lakukan. Ini yang saya lakukan koordinasi dengan perguruan tinggi, dan perguruan tinggi menyambut hangat, gitu ya. Mereka bilang, wah ini luar biasa konsepnya. Terus saya sampaikan dengan para pelaku usaha juga. Jadi kesediaan daripada kayak Nestle, kayak Coca-Cola, mereka untuk mau membantu sebagai mentor-mentor, dan ini akan kita realisasikan sesegera mungkin dan menjadi uji coba. Makanya saya sampaikan tadi, kita akan uji coba kan sekitar 50 UMKM. Saya sudah sampaikan 10 UMKM itu bubuk kopi, karena kopi kita menjadi unggulan, terus keripik maupun untuk tapis. Nah, yang lainnya campur. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa terrealisasi dalam waktu segera. Yang penting saya sudah dapatkan komitmen dari berbagai pihak. Tapi memang ada sedikit kendala karena mentor-mentor ini kan perlu pembiayaan, perlu kita biayai, ada honor segala macam. Nah, saya sedang usahakan bagaimana untuk bisa berkoordinasi dengan berbagai pihak agar mentor-mentor tersebut, perusahaan-perusahaan tersebut bisa mendapatkan insentif ataupun apapun, sehingga ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana kita memberdayakan potensi yang ada. Ada potensi UMKM, ada potensi mahasiswa, ada potensi praktisi-praktisi dan segala macam. Ya, ini yang kita perlu dudukkan. Kalau selama ini mereka berjalan masing-masing, ya ini yang kita namakan kolaborasi. Menarik juga begini, Bang. Selama ini banyak juga program studi di universitas itu tidak mampu menjawab kebutuhan pasar itu tadi, industri, gitu ya kan? Yang dibutuhkan apa, yang dicetak apa gitu. Jadi link and match. nggak ketemu gitu ya kan?